Jalan hidup manusia itu sangat beragam. Jauh lebih banyak dari judul film, jauh lebih banyak daripada judul sinetron yang menceritakan. Semua orang mempunyai kisah, kisah hidupnya, baik yang membuatnya bisa tersenyum atau yang membuatnya bisa menangis, yang membuatnya bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan ada yang membuatnya itu merasa terpuruk. Semuanya ada dalam kehidupan. Kalau dipertanyakan kepada kita, siapa yang mengatur semua kisah hidup itu? Kita semuanya pasti akan meyakini bahwa semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus pandai-pandai mengembalikan semua kisah hidup itu kepada Allah agar kita bisa menemukan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ada banyak kisah hidup yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Mulai dari kisah cinta dan membenci sampai pada urusan menolong, menodong, memotong, mulai dari urusan sehat dan sakit sampai pada urusan mati dan hidup kembali. Itu semuanya sangat lengkap kisah-kisahnya dengan kandungan pesan yang sangat luar biasa. Di antara kisah-kisah itu ada sebuah kisah yang di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menjulukinya sebagai ahsanal qasas, sebagai kisah terindah. Yang dimaksud adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dipaparkan dalam surat Yusuf sendiri. Semua kita mungkin sudah pernah membaca, bahkan hafal episode kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi terganteng dengan kisah cinta yang melegenda bersama seorang wanita bernama Zulaikha. Kisah hidupnya ternyata tidak semulus kulitnya, penuh dengan ujian yang tidak terduga. Dari sana kita belajar bahwa salah satunya adalah hidup itu memang berjalan tidak berdasarkan dugaan kita. Dari kisah Nabi Yusuf kita bisa menjadi tahu bahwa orang membenci itu tidak mesti karena ada kekurangan atau aib pada diri kita. Bisa jadi kita ini dibenci karena kita memiliki kelebihan ataupun keistimewaan. Nabi Yusuf alaihissalam berusaha disingkirkan dari keluarga, dijauhkan dari orang tuanya karena beliau ganteng dan sangat baik sikapnya. Oleh karena itu maka tak perlu kaget bertanya-tanya lagi kira-kira kalimat yang sering muncul ke hadapan kita. Ini salahku memang apa? Bisa dihina, malah dijadikan target. Bisa jadi bukan karena kesalahan, tetapi karena kelebihan yang kita miliki dan belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, dari kisah Nabi Yusuf ini juga kita bisa mengetahui bahwa ujian dan godaan itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari arah yang menurut logika kita menganggapnya tidak mungkin menjadi jalan ujian. Nabi Yakub, ayahanda daripada Nabi Yusuf, khawatir anaknya akan dimangsa oleh serigala. Karenanya beliau itu melalui nasihatnya dan menasihati kepada sangat hati-hati dengan kalimat serigala itu. Ternyata yang menjadi penyebab derita awal bukanlah masalah serigala, melainkan saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri yang iri hati dan sakit hati akan kemujuran hidup daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Arah tujuan hidupnya ternyata dari orang yang terdekatnya. Hidup ini memang sulit untuk ditebak. Karenanya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana caranya kita membuat diri kita sendiri menjadi tenang. Ini merupakan bagaimana caranya kita harus mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui
dan maha mengatur dengan aturan yang sangat terindah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, orang membenci kita itu tidak mesti karena ada kekurangan atau aib pada diri kita. Bisa jadi kita dibenci karena kita memiliki kelebihan dan keistimewaan. Tetapi yang tidak boleh kita abaikan adalah kita juga jangan merasa sebagai orang yang paling suci, yang tidak terlepas daripada kekurangan. Kalau ada orang mengatakan kita menjadi baik, sebenarnya kita ini banyak yang kurang, banyak kekurangannya. Tapi karena kita punya Syekh Mursyid, kita punya guru agung, di mana salah satu sifatnya adalah sattaron. Salah satu sifat daripada Abah adalah menutupi aib. Nah, jadi kalau ada orang memuji kita, sebenarnya kita ini belum tentu menjadi orang yang terpuji. Hanya kekurangan kita itu sendiri sedang ditutupi oleh Syekh Mursyid kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Itu yang pertama. Bagaimana caranya agar kita lebih tenang di dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita? Itu paling tidak segala urusan itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang juga sangat penting, saya masih ingat ya. Dulu pada waktu Abah suka memimpin manakib di Masjid Biru di Pondok Indah. Itu biasanya dilaksanakan pada hari Rabu. Saya waktu itu mencatat bahwa pada tanggal 25 Mei tahun 2016, persis hari ini. Hari ini 9 tahun yang lalu Abah pernah mengatakan, laksanakan sholat di awal waktu. Sholat juga ikut mengatur hidup kita dan bahkan mengatur rezeki kita. Jadi kalimat ini karena keluar daripada lisan yang mulia pengarsa Abah, itu harus kita terjemahkan dengan sebaik-baiknya. Dalam artian begini, jadi Abah itu bukan hanya mengetahui isi kantong kita. Kalau saya meyakini bahwa Abah itu ikut mengatur isi kantong kita. Makanya sering Abah mengatakan gitu. Mengatakan hal-hal yang ada kaitannya dengan aktivitas keseharian kita yang berhubungan dengan masalah isi kantong kita. Ternyata kuncinya satu, melaksanakan sholat di awal waktu. Abah selalu mengutip satu sabda Rasul. Man ta'awwada ala ta'khiris sholat. Rajulun au imra'atun falyatahayya li ta'khiri fi kulli umuri hayati. Barang siapa yang menunda-nunda waktu sholat, laki ataupun perempuan, maka bersiaplah untuk ditangguhkan segala urusan hidupnya. Nah, di situ dirinci gitu. Ada penjelasannya. Di antaranya zuwaj. Zuwaj itu apa ya? Perjodohan itu ya. Mungkin ada orang yang belum dikaruniai Allah Subhanahu wa taala pasangan, kemudian berbagai upaya telah dilakukan. Kalau menurut pandangan Abah itu perbaiki aja dulu sholatnya. Dicoba untuk melakukan sholat pada awal waktu. Dan kita sudah bersimpuh di tempat sholat itu sendiri 1 jam sebelum datangnya waktu sholat. Ini sangat mujarab. Ternyata memang apa yang dilakukan oleh pengarsa Abah itu semuanya juga merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada yang sudah berpasangan, tapi belum dikaruniai keturunan. Seperti selorok, seperti agak gurau. Apa ternyata mengatakan, coba main hujan-hujanan antara suami dan istri. Jadi sekarang kan musim hujan, coba sekali-sekali main hujan-hujanan berdua. Jadi bukan air hujan ataupun bermain di curahan air hujan yang menyebabkan seseorang itu sendiri apa namanya bisa punya keturunan. Tapi kalau dilihat daripada prosesnya, ternyata Abah menginginkan upaya semacam begitu adalah merujuk kepada Al-Quran. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air dari langit yang namanya hujan itu membawa barokah. Jadi tidak serta-merta setelah main hujan-hujan kemudian mempunyai anak ataupun istrinya menjadi hamil. Ada prosesnya gitu ya. Mungkin karena yang tidak boleh kita abaikan adalah dua keyakinan. Pertama, keyakinan kita wajib meyakini kemampuan ataupun kebenaran ayat Al-Quran. Semua ayat Al-Quran itu jangan dijadikan keraguan-raguan. La syakka, la raiba fi.
Nah, sementara keyakinan yang kedua adalah bagaimana kita meyakini kemampuan Abah sebagai Syekh Mursyid untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini. Ketika kita gelisah menghadapi kehidupan, ketika kita gelisah membayangkan masa depan, coba kita ingat, berapa kali kita naik bis antar kota. Tapi kita bisa tidur nyenyak. Kita tidak perlu mengenal siapa supir yang mengemudikan bis. Berapa kali kita naik kereta api antar provinsi. Tapi kita bisa tidur pulas tanpa mengenal siapa masinis yang menjalankan kereta api itu. Berapa kali kita naik pesawat terbang antar pulau, bahkan antar negara. Tapi kita bisa tidur dengan tenang tanpa mengenal siapa pilotnya yang mengendalikan pesawat yang kita tumpangi itu. Nah, kalau itu sudah kita ketahui, lalu mengapa kita harus gelisah menjalani kerasnya kehidupan ini? Padahal kita sendiri meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mengapa kita harus gelisah menyambut masa depan? Padahal kita sendiri meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan rizki kepada kita semua. Mengapa kita harus gelisah menghadapi persoalan? Padahal kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan jalan keluar dari segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Mengapa kita harus menghadapi persaingan padahal kita meyakini bahwa rezeki kita adalah sudah ditentukan dan tidak pernah tertukar dengan rezeki milik orang? Mengapa kita harus gelisah menghadapi fitnah orang? Padahal kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil, Maha melindungi hamba yang beriman. Nah, masih demikian banyak apa yang mungkin kita bisa kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Mengapa bisa begini, mengapa bisa begitu? Tetapi bagi kita yang bertorikoh, ada panduan. Panduannya adalah, jadikan zikir kita ini bukan hanya sekedar zikir di dalam mulut, tetapi kita jadikan zikir itu juga zikir di dalam hati dan zikir di dalam perasaan kita. Jadikan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pujian yang total setotal-totalnya. Sifat keterpujian yang melekat kepada diri pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketergantungan yang sempurna, ketergantungan yang memporak-porandakan ketergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun melalui maklumat-maklumatnya termasuk maklumat yang terakhir-terakhir ya. Kemarin juga kan tanggal 24 kan ada maklumat tentang puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nanti pada tanggal 8 dan 9 bulan haji itu kita sudah diberi patokan oleh Yang Mulia Pengarsa. Silakan berpuasa untuk selama 2 hari. Tanggal 8 disebut sebagai hari Tarwiyah, hari keraguan-raguan. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri yang dicintai sampai pada puncak orang-orang sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, disebut sebagai Arafah. Yang tidak sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka kita dianjurkan untuk berpuasa, dan Abah sudah memberikan panduan. Zikir seperti inilah yang akan menjadikan kita benar-benar berada dalam jaminan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melaksanakan aktivitas ibadah apapun, termasuk melaksanakan ibadah haji, yang banyak diabaikan adalah masalah zikir. Al-Quran mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan manasik, melaksanakan ibadah apapun, jangan lupa fadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kita yang sudah mendapatkan hak talqin zikir dari Yang Mulia Pengarsa Abah sebagai mursyid kita, karena dengan demikian kita pun akan senantiasa ada dalam bimbingannya. Keuntungan ada 2. Seperti dikutip di dalam surat Muhammad ayat yang kedua. Yang pertama adalah kafar anhum sayiatihim. Segala kesalahan, segala dosa yang pernah kita lakukan itu semuanya sudah ditutupi
oleh yang mulia pengersabah. Tentu melalui aktivitas yang lain, diberi bimbingan. Yang kedua adalah wa aslaha balahum. Saat kita menerima talqin zikir sampai kita menghembuskan napas yang terakhir, kita pun akan mendapat bimbingan secara menyeluruh dari yang mulia pengersabah sebagai mursyid kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Untuk menutup rangkaian khidmat ilmiah pada MOI subuh kali ini, saya mengamini dan kita mengamini doa paten yang disampaikan oleh pengusaha. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan Amin. karena guru agung yang mulia pengarsa Abah, awas radhiyallahu anhu, qaddasa sirah, Al-Fatihah. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.